Sepekan ini kasus harian COVID-19 telah melampaui puncak harian varian Delta yang terjadi pada pertengahan Juli 2021. Presiden pun meminta vaksinasi dipercepat bagi masyarakat Indonesia. Kementerian Kesehatan pun telah bersiaga menghadapi puncak kasus COVID-19. Lantas bagaimana media melihat lonjakan kasus COVID-19 kali ini dengan puncak varian Delta yang lalu? Kita akan membahasnya dengan perspektif editorial bersama dengan Mbak Dewi Savitri, Standard and Practices dari CNN Indonesia. Selamat malam Mbak Dewi Savitri, sehat ya Mbak? Sehat Renhard, apa kabar? Kabar baik. Mbak Dewi Savitri, setiap hari kita selalu memantau bagaimana perkembangan kasus COVID-19 secara editorial. Kita ikut mengawal kebijakan pemerintah dan juga mengedepankan, menghimbau masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Ketika pekan ini kemudian kita dihadapkan dengan angka yang mungkin bagi pemerintah sudah terprediksi, tapi ini angkanya melebihi dari puncak varian Delta, mencapai 60 ribuan lebih begitu. Apa yang menjadi poin-poin yang kita cermati Mbak Dewi Savitri dari CNN Indonesia atas puncak, mungkin bukan puncak ya, tapi lebih tingginya angka varian Omikron dibanding dengan varian Delta pada tahun lalu? Saya kira kita di CNN dan mungkin juga di berbagai media lain, kita lihat ini sebagai pertama apa yang sudah diramalkan oleh para ahli bahwa tingkat penularan dan penyebaran Omikron memang jauh lebih tinggi dari varian Delta. Jadi kemampuannya untuk menyebar dari satu orang ke orang lain, dari satu komunitas ke komunitas lain memang sangat cepat, sangat ganas, dan karena itu kemampuannya untuk menulari lebih banyak orang dibandingkan dengan pada kasus Delta itu kemudian terbukti saat ini ya. Kalau puncak Delta adalah 56.000, kita sudah sampai kemarin tanggal 16 Februari pada 64.000. Itu hal yang pertama dicermati oleh media saat ini. Hal yang kedua saya kira adalah media-media sangat mencermati betul apakah kemudian puncak kasus ini akan membawa perubahan situasi yang cukup drastis. Dalam arti apakah kemudian diikuti oleh dengan tingkat keparahan yang tinggi sehingga makin banyak pasien yang perlu dirawat, hospitalisasi ya, dirawat di rumah sakit dan mendapatkan pelayanan yang intensif, atau lebih buruk lagi tingkat kematian yang tinggi juga. Sejauh yang kita lihat, yang kita amati, terutama dari angka-angka yang disajikan oleh Kementerian Kesehatan, alhamdulillah dua isu tersebut tidak sampai pada titik yang paling buruk saat ini ya, belum sampai pada titik itu. Mudah-mudahan tidak sampai pada titik itu. Kita mendengar bahwa tingkat keterpakaian tempat tidur di rumah sakit masih dalam tahap yang aman, di bawah 50%. Kemudian juga angka kematian, misalnya hari ini disebutkan 164 ya, itu tentu jauh di bawah levelnya Delta. Demikian, kita tentu masih harus mendorong terus, terutama pemerintah dalam hal ini ya, untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan. Kenapa masih ada sekian ratus orang yang meninggal? Apakah persoalannya karena mereka punya komorbid? Apakah persoalannya karena mereka punya persoalan belum vaksin, menolak vaksin, atau tidak dapat akses vaksin? Kalau belum persoalannya adalah vaksin, bagaimana mendorong mereka supaya dapat akses vaksin? Kalau persoalannya karena komorbid, kenapa tidak mendapatkan perawatan yang seharusnya? Apakah karena terlambat? Apakah karena fasilitasnya kurang dan seterusnya? Ini kita dorong untuk menjadi bahan evaluasi sehingga terus-menerus kinerjanya, terutama untuk mengatasi tingkat penularan Omikron yang sangat tinggi ini menjadi semakin baik. Oke, jadi memang sesuai dengan prediksi atau yang mungkin sudah banyak diprediksi oleh pakar, tapi dari angka-angka kita juga memberikan catatan untuk angka kematian ya Mbak Dewi Savitri, itu yang sangat juga penting untuk menjadi catatan bagi pemerintah. Mbak Dewi, jadi ketika Indonesia melampaui angka puncak varian Delta, oke, sesuai dengan prediksi, tapi tidak sedikit kemudian juga dari beberapa pakar epidemiolog yang juga kami wawancara juga mengatakan bahwa kalau kemudian ini sebelum melebihi angka puncak ya, kalau kemudian kita melampaui puncak varian Delta, artinya
pemerintah dalam tanda kutip bisa jadi gagal atau telat atau tidak bisa mengantisipasi, memprediksi oke, tapi tidak bisa mengantisipasi sampai penularannya sebegini masif begitu. Dari kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah, apa yang menjadi catatan yang bisa kita apresiasi, tapi juga di sisi lain perlu untuk kita berikan kritik atau mungkin catatan bagi pemerintah untuk perbaikan ke depan, Mbak? Oke, apresiasinya dulu ya. Pertama kepada Kementerian Kesehatan, saya kira kinerja mereka dibandingkan dengan tahun pertama munculnya pandemi itu sangat jauh. Sangat jauh. Di Kementerian Kesehatan di bawah Bapak Gunawan Sadikin mempunyai perhatian ya. Kita merasakan bahwa perhatiannya besar terhadap bagaimana menanggulangi pandemi ini. Kita selalu mendapatkan informasi terbaru gitu ya. Apakah isu akurasi dan bagaimana informasi itu didapat, bagaimana disintesa dan diformulasikan, ada perdebatan di dalam informasi-informasi tersebut, angka-angka dan seterusnya, itu tentu satu hal. Tetapi kita merasakan bahwa barangkali saat ini Kementerian Kesehatan adalah salah satu kementerian yang paling dinamis dalam hal upaya untuk engagement ya, merangkul dan kemudian menyebarkan informasi kepada publik. Yang memang sudah seharusnya ya di tengah pandemi. Jadi isu ini, isu informasi dan pertukaran penjelasan dari dan kepada para pejabat di Kementerian Kesehatan ini adalah salah satu menurut saya kinerja yang paling baik pada saat ini ya dibandingkan sebelumnya. Yang kedua, kita mencatat bahwa ada perbaikan dalam tata kelola terutama terhadap mereka yang dinyatakan positif. Program telemedicine sejak Omikron mulai merangkak naik sudah diinformasikan. Meskipun di lapangan pada kenyataannya ya masih ada proses yang cukup lama. Misalnya ada kerabat yang sudah sepekan menjalani masa isoman, tetapi obat-obatnya baru sampai 6 hari kemudian. Itu kan telat gitu ya. Padahal posisinya hanya di Jabodetabek. Bayangkan kalau di Kalimantan atau di tempat-tempat lain yang mungkin belum terjangkau fasilitas telemedicine. Gitu. Jadi ini baik, tapi sekaligus juga catatan evaluasi. Isu lain tentu ketersediaan bed dan infrastruktur rumah sakit untuk menghadapi gelombang Omikron yang kita harapkan tidaknya akan segera kita lewati ini jauh lebih baik persiapannya daripada pada masa Delta. Kelihatan bahwa ada proses belajar dari puncak Delta sebelumnya ke puncak Omikron ini. Jadi ini juga salah satu catatan yang baik. Yang menurut saya belum terlalu baik adalah bagaimana memastikan apa yang kita lihat sehari-hari di sekitar Jakarta ya, katakanlah metropolitan Jakarta gitu, Jabodetabek, itu juga diikuti di daerah-daerah di luar Indonesia. Beberapa kali kita mendengar misalnya di tempat-tempat seperti Kota Madia, Malang, kemudian di Jawa Timur. Tapi saya kira ini bukan persoalan di Malang atau Jawa Timur saja, tapi berbagai daerah lain. Angka tes masih sangat rendah sampai saat ini. Jadi tidak cukup angka tes sehingga untuk mengukur apakah benar ini gelombangnya sudah mau turun atau sudah puncak atau baru merangkak naik, itu kita tidak bisa terlalu yakin karena angka tesnya tidak mencukupi. Dan bagaimana kita tahu ini tidak mencukupi? Karena kita mendengar ada keluhan. Mau tes PCR tapi katanya kuotanya sudah habis. Mau tes antigen ternyata sudah habis. Dan kemudian hal lain yang juga menjadi kritik dan evaluasi kita adalah persoalan pencatatan, lagi pencatatannya. Jadi kasus meninggal dunia misalnya hari ini dari satu rumah sakit saja ada 2 atau 3, ternyata yang dilaporkan 0 atau kalau dilaporkan 1 untuk satu kabupaten, untuk satu kota gitu. Bisa dibayangkan kalau ini terjadi di banyak tempat lain itu akan ada banyak penumpukan. Ini belum banyak. Ini artinya apa? Ini trennya belum berubah dari pola-pola pada puncak Delta lalu. Jadi akan ada peluang untuk penumpukan pencatatan yang kita lihat hari ini sangat mungkin tidak mencerminkan situasi hari ini sebenarnya, tetapi beberapa hari yang lalu. Catatan lain barangkali adalah bagaimana sampai pada titik ini kita masih
katakanlah ngos-ngosan gitu ya, mendorong supaya hal yang paling penting pada saat ini yaitu yang tadi disampaikan Pak Presiden ya, mengatrol angka vaksinasi itu belum berhasil betul kita laksanakan gitu ya. Bahkan kalau menurut catatan ITAGI ada 2,5 sampai 15 juta ya, perkiraan yang gede sekali itu orang yang vaksinnya kadaluarsa, vaksin periode pertama kadaluarsa karena tidak dilanjutkan setelah 6 bulan dengan vaksin yang kedua dan disarankan untuk mengulang lagi dari awal. Ini menunjukkan bahwa isu vaksinasi rupa-rupanya belum betul-betul dianggap sebagai bagian dari isu yang paling penting di tengah pandemi ini. Nah, itu persoalannya ada di pemerintah juga, ada di warga juga, dan mungkin bagaimana caranya merumuskan strategi yang paling pas gitu ya untuk mendorong yang masih ketinggalan ini supaya dapat jatah vaksin. Oke, jadi ada beberapa catatan, tapi juga ada hal yang memang perlu kita apresiasi, terutama kesiapan pemerintah jika dibandingkan ketika menghadapi varian Delta ya, Mbak Dewi Savitri, jauh lebih baik melihat kondisi yang saat ini. Mbak Desaf, ini juga cukup menarik ya, ketika pekan ini ada cukup ramai yang menyoroti misalnya pernyataan Pak Luhut soal kalau tidak ada komorbid sudah boleh vaksin 2 kali, silakan jalan-jalan gitu ya, atau pemerintah yang menyebut Jakarta sudah mulai melewati puncak COVID-19. Nah, ini banyak kemudian yang juga mengkritisi pernyataan-pernyataan seperti ini. Apa yang sebetulnya ini perlu kita lihat sebagai sesuatu yang memang perlu dikritisi, atau memang situasinya bisa membuat masyarakat untuk tidak panik, atau bagaimana kita melihat pernyataan-pernyataan komunikasi dari para pejabat ini, Mbak Dewi Savitri? Ya, tadi kita menandai bahwa kemampuan Kementerian Kesehatan dan kemauan mereka untuk menyelenggarakan komunikasi dan engage gitu dengan publik jauh lebih baik ya. Tetapi satu hal di dalam isu komunikasi ya, di luar Kementerian Kesehatan itu kita masih sering mendengar pernyataan-pernyataan dari para pejabat yang macam ini. Satu sisi mungkin membingungkan karena pesan kita ya, kalau CNN itu kalau di layar pesan kita adalah selalu batasi mobilitas, hanya keluar jika perlu esensial dan seterusnya gitu ya. Tapi kemudian ada pesan seperti Pak Luhut, kalau tidak ada komorbid sudah vaksin, silahkan jalan-jalan gitu. Jadi ada kontradiksi, ada pertentangan, dan ini bukan pertama kalinya ya, kita sudah memasuki tahun ketiga dan masih ada isu-isu semacam ini. Saya kira yang terjadi adalah para pejabat ini mereka punya banyak tugas ya, banyak PR gitu, dan banyak sektor yang dipikirkan, sehingga kemudian ketika memikirkan satu sektor maka akan keluar pernyataan A, mungkin memikirkan sektor lain, ada pernyataan B dan seterusnya, bahwa kemudian ada isu-isu yang kontradiktif seperti yang kita bahas tadi, itu menunjukkan barangkali bahwa bagaimana para pejabat itu saling antar pihak ya, antar sektor itu sangat perlu untuk selalu berkomunikasi, dan kemudian kita ini mau ngomong apa gitu. What message that are we delivering to the people? Isunya tuh kita maunya ngomong apa gitu, biar kompak, biar sama gitu ya, supaya nanti nggak diterima oleh publik itu beda-beda gitu. Dan kalau yang terjadi seperti dikatakan Pak Luhut itu sudah bisa ditebak ya, kemudian akan meledak dia ditanggapi oleh epidemiologi, dikritik oleh para ahli, dan kemudian keributan kecil gitu ya, meskipun kemudian lanjut. Tapi saya kira kalau bisa ini perlu dikurangi, pertama untuk tidak membingungkan publik ya, jadi message-nya jelas gitu, kita itu mau ke arah mana, ngapain gitu, A atau B atau C gitu ya. Yang kedua, ya kan kita capek ya ribut-ribut kayak gini gitu ya, jadi maunya kita menggunakan energi kita untuk fokus pada isu-isu penanggulangan bencana dan penanggulangan pandemi, dan itu yang ingin kita lakukan. Oke. Alih-alih ada ledakan-ledakan seperti itu, kita fokus saja pada isu-isu yang paling penting. Oke. Nah, bicara soal fokus, Mbak Dewi Savitri, bagaimana editorial kita melihat ketika pemerintah juga sudah mengakui bahwa bahwa penyebaran varian Omikron kini mulai bergeser, tidak lagi di Jakarta, tapi kemudian ke Jawa Barat, ke daerah-daerah lain, bahkan ke pulau di luar Jawa. Ini mungkin secara
fenomenanya mirip dengan yang di varian Delta juga ya, jadi kemudian di Jakarta menyebar ke daerah yang lain. Nah, apa yang menjadi catatan kita bagi para pemerintah daerah sekarang, terutama di luar Pulau Jawa, menghadapi apa yang sudah dihadapi oleh DKI Jakarta, bahkan masih dihadapi sampai saat ini, dan menyiapkan semua fasilitas kesehatan kah, isolasi terpusat kah, atau apapun bentuknya, agar bisa lebih siap menghadapi lonjakan kasus yang mulai bergeser, yang sudah diprediksi memang mulai bergeser ini, Mbak? Ya. Saya kira ini salah satu pertanyaan yang paling penting diajukan saat ini. Pemerintah daerah Anda itu sudah siap apa belum gitu ya? Kalau sudah siap apa persiapannya? Kalau belum apa yang harus disiapkan? Karena pertama, isu yang paling penting saat ini vaksin yang tadi sudah kita bahas. Itu angka-angka yang paling tinggi tentu saja Jakarta Raya dan sekitarnya ya. Jakarta bahkan lebih dari 100% sudah vaksinasi. Bagaimana dengan di daerah? 5 tertinggi, 5 terendahnya ada di provinsi mana saja. Sudah digenjot seperti apa di provinsi-provinsi ini misalnya. Untuk anak mana saja yang belum, untuk lansia di mana saja yang belum. Yang vaksinasinya tadi sampai hangus gitu ya, kadaluarsa itu di titik daerah mana saja. Itu mestinya sudah ada hubungan langsung ya dari pemerintah pusat, apakah Kementerian Kesehatan, apakah komando di bawah Kementerian Koordinator Pak Luhut Binsar Panjaitan misalnya, atau di bawah Kementerian Kesejahteraan Rakyat misalnya, menjangkau titik-titik ini, daerah-daerah ini untuk selalu mengecek di mana progresnya sampai di mana dan seterusnya. Yang kedua, kita melihat bahwa angka tes untuk kasus baru itu mayoritas selalu ada di Jakarta dan sekitarnya. 60-70%, mungkin mendekati 75% itu selalu ada di Jakarta dan sekitarnya. Itu berarti apa? Angka di seluruh Indonesia, di luar Jabodetabek, itu hanya kurang dari 30%. Dan dengan kondisi seperti itu, maka situasi di daerah itu sebenarnya tidak terbaca dengan jelas. Dan kita bisa melihat ya, kemarin minggu lalu sudah geser kan ya, pusat epicentrum penyebarannya sudah digeser dari tadinya Jakarta ke Jawa Barat. Ini menunjukkan bahwa kalau kita percaya bahwa angka tesnya saja itu hanya kurang dari 50% ada di daerah, sementara sekarang sudah pindah ke daerah epicentrumnya, berarti angka sesungguhnya berapa? Mungkin besar, jauh lebih besar dari yang sekarang ini kita lihat angka-angkanya yang setiap hari diumumkan oleh Satgas. Saya kira itu yang disepakati oleh para ahli ya. Mungkin tidak seburuk ketika terjadi puncak Delta waktu itu, tetapi situasinya sebenarnya agak mirip gitu. Dan kalau kita mau memperbaiki situasi dari apa yang terjadi saat ini dibanding dengan Delta, maka kita perlu terus termasuk redaksi CNN untuk terus-menerus mengecek mana Pak angkanya gitu ya. Sudah tesnya apakah dipermudah sehingga orang bisa tes semuanya. Dan satu hal yang menurut saya penting untuk kita ingat juga, dan salah satu perhatian redaksi kita adalah bagaimana tokoh-tokoh di daerah itu banyak yang mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang aneh gitu ya. Aneh dalam arti bahwa situasi COVID, tapi masih ada para pejabat yang menunjukkan bahwa mereka dalam satu dan lain hal itu COVID denier gitu ya, menolak fenomena COVID ya. Yang terakhir kita mendengar ada Bupati Karanganyar misalnya, yang dalam satu hajat publik gitu ya, tanpa mengenakan masker di hadapan ratusan hadirin, mengatakan bahwa ya sudah pokoknya kalau keluar ya dipakai aja maskernya, pantes-pantes gitu ya. Kalau sakit ya di rumah 1-2 hari, dianggap flu dan seterusnya. Jadi ada sikap-sikap downplaying gitu, meremehkan dampak dan impact dari COVID ini. Saya kira itu bukan cuma di Karanganyar, mungkin ada di tempat-tempat lain juga. Dan ini lagi-lagi menunjukkan bahwa daerah adalah kunci dalam penanganan kasus COVID di Indonesia ini. Jadi bagian yang
sangat menjadi perhatian kita juga. Oke, baik. Mbak Dewi Savitri, sebagai penutup untuk topik ini, jadi secara umum kita melihat, editorial kita melihat bahwa tetap mendorong kewaspadaan, kesiapan pemerintah, dan juga agar tidak meremehkan mungkin ya varian Omikron ini yang mungkin banyak yang dianggap lebih ringan seperti flu biasa dan lain sebagainya. Seperti apa Mbak Desa terakhir? Ya, sebenarnya isunya sekarang mungkin sudah jauh lebih berkurang ya setelah apa yang terjadi bulan Juli terutama ya tahun lalu. Masyarakat kita kan juga belajar gitu ya. Sangat sedikit yang benar-benar tidak tersentuh oleh COVID. Reinhard mungkin punya anggota keluarga, saya juga punya anggota keluarga yang kemudian meninggal atau menghadapi penyakit yang berat di rumah sakit gitu. Jadi secara alamiah sebenarnya COVID ini mengajari kita banyak hal gitu. Tetapi memang ada saja, masih ada kelompok-kelompok yang denial gitu ya. Mungkin karena capek, mungkin kita memahami ya, siklus kemampuan kita untuk bersabar, untuk mengikuti alur pandemi itu memang kan sangat uji. Terutama untuk mereka yang kesulitan mata pencarian, kehilangan mata pencarian, tidak tentu mendapatkan penghasilan karena harus menyesuaikan diri dengan pandemi. Dan ini lagi-lagi menjadi tugas pemerintah terutama ya untuk memikirkan bagaimana caranya kita supaya siklus-siklus yang sudah kita lalui gitu ya, terutama terkaitan dengan bantuan sosial, bantuan tunai, macam-macam lah itu dilihat kembali supaya perlu nggak kita dikaji ulang dan kemudian perlu nggak ini mendapatkan bantuan yang sama karena situasinya sebenarnya meskipun membaik tapi mungkin masih banyak kalangan yang memerlukan bantuan semacam ini. Oke, baik. Menarik, kita break dulu Mbak Dewi Savitri. Kita akan ke isu lain yang pekan ini juga sebetulnya sejak pekan lalu tapi juga tampaknya belum ada solusi atau resolusi konflik yang terjadi di Wadas. Nah, bagaimana kita sebagai media memandang penyelesaian dalam konflik Wadas ini? Kita akan bahas sesaat lagi, tetap bersama kami di CNN Indonesia News.